Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Puspitasari dari kelas akuntansi KS2. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa komprehensif atas laporan tahunan perusahaan PT Sido-Muncul untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester 5 ini. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido-Muncul adalah perusahaan jamu tradisional yang berawal pada tahun 1940, tepatnya di Yogyakarta, dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo. Sido-Muncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang, dan Sido-Muncul mulai berdiri lagi pada tahun 1951. Visi dari perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan obat herbal, makanan minuman kesehatan, dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sedangkan misi dari perusahaan ini mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman, dan jujur berdasarkan penelitian. Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengolahan herbal, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembinaan kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopat, melakukan corporate social responsibility yang intensif, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, dan menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Tujuan dari perusahaan PT Sido-Muncul yaitu meningkatkan profit untuk mengembangkan perusahaan dan untuk mencapai visi misi dari perusahaan. Menurut Ismail Solihin, pernyataan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai berbagai hasil di masa mendatang, sehingga akan menuntun pengarahan sumber daya perusahaan bagi pencapaian berbagai tujuan tersebut. Jadi, ketika telah dilakukan uji penelitian dan evaluasi mengharuskan mengubah visi serta misi, maka harus dirubah dan disepakati bersama. Jika cara tersebut adalah cara satu-satunya agar perusahaan dapat lebih maju dan berkembang. SWOT, metode penelitian deskriptif. Variabel yang digunakan yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Bisa kita ambil dari data primer dan data sekunder. Data primer sendiri yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, sedangkan sekunder sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, faktor kondisi internal, eksternal perusahaan, misalnya kondisi ekonomi, sosial, teknologi yang berpengaruh terhadap kinerja PT Sido-Muncul. Metode analisis data. Kita menggunakan 4 metode yaitu strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT. Berikut adalah diagram. 1. Mendukung strategi agresif, 2. Mendukung strategi diversifikasi, 3. Mendukung strategi turnaround, dan 4. Mendukung strategi defensif. SWOT PT Sido-Muncul, faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan mengenai produk, kemasan, dan lain sebagainya. Pemasaran, sedangkan kelemahannya memiliki bahan yang berbahaya, tidak mencantumkan logo halal, tidak mencantumkan nomor layanan pelanggan, dan kurangnya informasi terhadap produk. Sedangkan faktor eksternal ada peluang dan ancaman. Peluang kebutuhan masyarakat terhadap barang konsumsi dan kesehatan, kini obat-obatan telah menjadi barang konsumsi, sedangkan ancaman termasuk
adanya produk pesaing, adanya kompetitor tidak langsung, adanya kompetitor lainnya, adanya barang substitusi atau pengganti. Matriks IFE diperoleh dari evaluasi faktor-faktor internal perusahaan, seperti yang ada di tabel faktor internal kunci PT sudah muncul dan tabel faktor internal PT sudah muncul. Di sini ada kekuatan dan kelemahan dan ada skor sesuai pada tabel. Untuk matriks EFE diperoleh dari evaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan. Di dalam tabel faktor eksternal kunci PT sudah muncul. Di sini terdapat peluang dan ancaman dan ada skor yang sudah sesuai. Dari hasil perhitungan analisis faktor internal dan eksternal dapat digambarkan dalam diagram SWOT sebagai berikut. Ada peluang, posisi internal, ancaman, dan kelemahan. Di sini peluang pada titik 3,5 dan kekuatan 3,31, ancamannya 3,15 dan kelemahan min 2,6. Strategi yang perlu digunakan oleh PT sudah muncul yaitu melakukan penetrasi harga dan melakukan inovasi produk. Berikut ini tabel penjualan bersih mulai tahun 2019 sampai 2016 PT sudah muncul. Pada tahun 2012 sampai 2016 penjualan bersih PT sudah muncul mengalami kenaikan dan penurunan sehingga total penjualan bersih 11.571,7. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.